Oke, ini adalah video tutorial penggunaan aplikasi Alkitab. Ya, kita akan mulai dari mendownload. Yang kita gunakan di sini adalah Alkitab versi Yuku ya, aplikasinya. Jadi ketik aja Alkitab Yuku, lalu install. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, udah ya, udah terdownload, kita buka. Accept. Terima. Nah, ini adalah halaman depannya. Kalau kita udah buka, ya seperti ini langsung. Pertama kita mau tahu dulu bagaimana membesarkan ataupun mengecilkan huruf atau tulisan. Nah, ini sekali lagi saya hanya menampilkan penggunaan dasarnya saja ya. Kita tidak akan detail di sini, tapi ini hanya penggunaan dasar. Caranya bagaimana kalau untuk membesarkan ataupun mengecilkan tulisan? Langsung saja pakai 2 jempol, bisa seperti ini. Tarik keluar untuk membesarkan. Ya, tarik ke dalam untuk mengecilkan. Pakai 2 jempol, tarik keluar untuk membesarkan, tarik ke dalam untuk mengecilkan. Nah, ini sesuai selera aja sih, mau sebesar apa. Nanti disesuaikan aja masing-masing. Oke, itu untuk membesarkan ataupun mengecilkan tulisan. Sekarang kita mau masuk pada cara mencari kitab. Nah, ini kita di Kejadian pasal 1. Kalau saya mau buka Matius, ya klik di sini. Oke. Ada 3 jenis penelusuran, yaitu telusuri, ketik, sama pilih. Kalau mau pilih yang ini sesuai selera aja ya. Kalau saya biasanya suka yang ini, pilih. Tapi kita akan coba satu-satu ya. Telusuri ini bagaimana ya, ini kita buka dulu Kejadian. Nah, maksudnya kita mau buka dulu kitabnya. Misalnya saya mau Mazmur, pasalnya di sini ya. Nah, ini klik aja. Ini udah pasal 23. Nah, ayatnya klik ayat 1. Baru oke. Nah, seperti itu. Itu metode pertama. Metode kedua adalah ketik. Ketik ini seperti ini ya. Jadi kita langsung ketik Mazmur spasi 23 spasi 1. Jadi Mazmur pasal 23 ayat pertama, klik di sini. Nah, itu. Seperti itu metode kedua. Metode ketiga itu yang pilih. Pilih ini ya langsung aja pilih, misalnya Mazmur. Nah, ini Mazmur nih. Mazmur pasal 23 ayat yang ke pertama. Seperti itu ya. Nah, itu dia. Lalu cara mengganti jenis Alkitab. Ini diizinkan dulu. Ya, ini ya, teman-teman ada di sini. TB ini adalah terjemahan baru. Kita mau mengganti jenis Alkitabnya, versi Alkitabnya maksudnya. Klik di sini, tanda panah ke bawah. Di sini ada Alkitab bahasa Inggris dan juga Alkitab bahasa Indonesia, banyak versinya, dan juga Alkitab bahasa suku. Jadi suku-suku juga ada di sini bahasanya. Misal kalau untuk Alkitab suku, saya mau ambil contoh bahasa Nias ya. Nih, saya download dulu. Ini kita download dulu ya, saudara-saudara, supaya kita bisa buka nanti, karena ini belum terdownload. Lalu saya mau, kalau untuk bahasa Indonesia saya mau ini, terjemahan lama. Klik di sini ya, tek. Nah, ini udah mendownload. Lalu untuk bahasa Inggris saya mau apa ya? American Standard aja deh. Nah, oke, saya udah download 3 ya. 3 jenis Alkitab. Nah, ini yang terunduh. Nah, ini Alkitab yang sudah kita download. Keluar dulu. Untuk mengganti jenis Alkitabnya, maka kita pencet ini. Klik. Nah, lalu misal saya mau Nias. Nah, ini bahasa Nias. Bahasa Nias. Kalau mau next ke pasal selanjutnya bisa pencet di sini.
kiri kanan ya. Nah, atau bisa langsung slide di layarnya gitu seperti ini. Nah, gitu. Ya. Saya mau ganti terjemahan lama. Nah, nih. Terjemahan lama saya mau ganti American Standard. Nah, ini. Oke, itu untuk jenis Alkitabnya. Sekarang saya mau kasih tahu untuk membelah layarnya. Bagaimana caranya? Jadi ada fitur seperti ini ya, ini klik di sini. Lalu ini ada belah ya. Klik belah. Nah, untuk belahnya kita bisa pakai dua Alkitab nih. Saya mau pakai terjemahan baru deh. Nah, jadi ada dua kayak gini. Klik di sini untuk membagi kiri kanan ya, di sini. Ini bisa disesuaikan juga. Bisa disesuaikan juga ukurannya. Jadi ini kita bisa langsung buka dua versi Alkitab dalam waktu yang bersamaan. Ya. Di sini diklik kalau mau kiri kanan. Nah ya, ini kiri kanan. Klik lagi untuk atas bawah. Ya, tinggal diklik ininya. Terserah selera. Sesuai selera maksudnya ya. Atas ini kalau kita mau ganti ini kan American Standard nih yang di sini. Ini kalau mau diganti di sini pencetnya. Tek. Saya mau ganti Nias. Bahasa Nias. Kalau bawahnya yang ini ya digantinya. Yang ini Alkitab bawahnya saya mau American Standard. Nah, seperti ini. Ya. Atasnya saya mau ganti terjemahan baru saja. Nah, ini. Jadi kita bisa membandingkan langsung ya. Kita bisa langsung membandingkan. Gitu. Atas bawah. Terserah nanti bahasa apa yang mau disandingkan. Oke, jenis atau versi Alkitab yang mau disandingkan. Lalu kita masuk dalam bagaimana untuk mencari ya, mencari kata tertentu. Searching lah istilahnya. Bahasa Inggrisnya searching, mencari. Nah, di sini ada tanda kaca pembesar, ini diklik. Cari. Nah, pertama tentukan dulu kita mau cari di kitab versi apa. Di sini kliknya, ya. Klik. Saya mau cari di American Standard, berarti pakai bahasa Inggris ya, Brad. Klik di sini. Nyarinya di mana? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, atau Matius saja bisa di sini. Atau kalau mau lebih custom lagi di sini. Saya mau carinya di sini. Nah, saya mau carinya di Genesis saja sama Exodus. Kejadian sama Keluaran, oke. Klik Brad. Karena ini bahasa Inggris ya, ini contoh saja Brad. Cari. Nah, ini keluar semua yang huruf yang kata bread di sini. Oh, ini bread ya. Misalnya saya mau, oh ini saya klik aja, tek. Nah, langsung. Kejadian 41 ayat 5, 4. Oke, itu contohnya untuk metode searching. Kalau untuk bahasa Indonesia ya tinggal diklik sini aja, terjemahan baru, oke. Saya mau cari apa? Kanker. Ada nggak ya kanker? Carinya di terjemah Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Oke. Kanker. Ternyata ada di 2 Timotius 2 ayat 17, diklik. Nah, ini dia, gitu ya. Perbesar, perkecil, terserah ya, sesuai dengan selera. Ya, itu metode searching. Ada juga metode searching yang pakai tanda kutip. Misalnya seperti ini. Kita pakai tanda kutip nih, tanda kutip Yesus berkata. Oh, kita jangan pakai tanda kutip dulu deh supaya tahu bedanya. Yesus berkata. Carinya di TB ya, ini diperhatikan. Lalu ini Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mencarinya. Saya mau cari di Perjanjian Baru saja, berarti ini aja yang dicentang ya. Yesus berkata, searching. Nah, ini ada nih. Tapi dilihat ya urutannya Yesus berkata, ini kan maka berkatalah Yesus ini masuk juga dalam pencarian kita. Walaupun yang kita cari ini apa? Yesus berkata, tapi ya ini juga masuk. Alhasil ini juga masuk di Matius 4 ayat 10, maka berkatalah Yesus itu masuk. Ini juga ya, Yesus bla 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 berkata. Nah, ini masuk juga.
Walaupun urutannya agak jauh ya. Nah, kalau kita mau cari urutan kata yang pas, Yesus berkata, kita harus pakai tanda kutip. Nah, tanda kutip seperti ini. Klik aja dari awal ya. Yesus berkata. Nah, ini tanda kutip. Depan belakang, searching. Oke, nah dia akan keluarnya yang sesuai dengan urutan katanya saja. Yesus berkata ya. Nggak kayak tadi kan. Ini Yesus berkata. Jadi yang kayak tadi itu dia nggak sesuai urutan pun masuk. Tapi kalau dipakai tanda kutip seperti ini, dia harus sesuai dengan urutan. Nah, itu sesuai kita aja. Nah, ini Yesus berkata semua kan tuh. Urutannya pas, Yesus berkata, Yesus berkata. Tapi kalau kita hilangkan tanda kutipnya, maka yang terjadi adalah semua masuk nih. Maka berkatalah Yesus masuk. Yesus bla 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 dan berkata masuk. Nah, itu perbedaannya. Oke. Apalagi ya, itu untuk metode searching. Apalagi yang bisa saya sampaikan di sini. Mengcopy kali ya. Nah iya, mungkin kalau nggak suka metode belah seperti ini ya kembalikannya seperti ini. Nah ini dinonaktifkan, diklik aja. Nah jadi satu lagi dia. Pilih Alkitabnya di sini seperti biasa. Kalau mau download lagi ya silakan versi lainnya, klik di sini. Nah, download saja yang mau di-download versi Alkitabnya. Untuk mengcopy ayat seperti ini biasanya, misalnya Filipi 1 ayat 29. Ya, ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, ini kita mau copy, pencet ini ya. Nih, 3 ini. Klik, baru salin ayat. Nah, salin ayat. Misalnya kita mau kasih di notes, atau di manapun itu, terserah. Nih, tuh. Jadinya seperti ini langsung. Oke, ini ada webnya. Itu bisa dihilangkan sih. Caranya adalah pencet ini, pengaturan, salin dan bagikan, nomor ayat, dicentang, nama versi iya, URL-nya dinonaktifkan, supaya nanti tidak ada ininya. Oke, kita coba ya. Tapi terserah sih, itu terserah. Mau ada webnya, mau ada linknya juga terserah. Nih, kita coba yang versi belah. Satunya American Standard. Nah, ini udah versi belah, di atas TB, di bawah American Standard. Saya mau copy yang ini. Oke. Titik 3 atas. Nah, ini ada banyak lagi ya, langsung. Ini salin versi utama ini adalah salin yang versi yang atasnya saja. Salin versi belah ini adalah salin yang versi bawahnya ini. Ini kan ada 2 nih. Ini versi utama, ini versi belah. Jadi kalau mau copy, disalin ya ini, kita tinggal pilih. Kalau saya, ya kalau mau salin keduanya bisa, ini. Salin keduanya. Nah, pergi ke notes. Ini kita hapus dulu. Paste. Nah, seperti ini. Langsung ada nomor versinya. Langsung ada versinya ya. Tuh, TB ASV. Kayak gitu. Mau salin banyak juga bisa. Tuh. Misalnya 3 ayat ini yang mau saya salin. Salin keduanya. Nah, bisa juga. Jadi ini penggunaan dasar ya teman-teman. Penggunaan dasar bagi yang tidak familiar. Bagi yang tidak familiar sama aplikasi seperti ini. Jadi tidak diperuntukkan bagi orang yang ya kalau sudah mahir ya sudah ya. Memang ini video untuk orang yang belum tahu, benar-benar nggak ada ide lah, belum tahu sama sekali. Oke.
Nah, ini seperti itu untuk mengkopinya. Terserah mau di copy paste di mana. Itu cuma contoh aja. Lalu ya, ini di versi TB nih. Teman-teman lihat di sini ya. Ini ada kayak tanda bintang. Nih. Nah, ini coba diklik. Saya jadikan satu dulu ya. Diklik. Nah, ini ada ayat referensinya. Tuh, Kisah Para Rasul 16 ayat 12. Jadi, Filipi 1 ayat 1 ini, di bagian akhirnya ini ada referensi ayatnya. Referensi ayat Filipi 1 ayat 1 ini di sini. Klik, nah, Kisah Para Rasul 16 ayat 12. Tapi itu hanya beberapa ayat saja ya. Nggak semua ayat yang ada bintangnya. Itu bisa memudahkan kita juga di dalam belajar. Kayak fitur di terjemahan baru, gitu. Sama. Yang buku secara fisik. Nah juga ya, ini fiturnya yang kita udah pernah bahas juga. Di bawah judul perikop ada kisah yang sama pada kitab yang berbeda. Saya buka Matius pasal 1. Di sini tentang silsilah Yesus. Nah, ternyata silsilah Yesus Kristus ini juga ada di Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Diklik. Nah, ini tinggal diklik aja ya, teman-teman. Gampang. Ini juga pencobaan di padang gurun. Langsung aja klik Markus. Nah, ini ada juga pencobaan di padang gurun. Oke, mungkin itu saja untuk penggunaan dasar aplikasi Alkitab di HP. Nanti kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung saja ditanyakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.